Kang, barangkali punya kenalan orang pintar, katanya gitu ya. Tolong kasih tahu dong saya. Diarahkanlah sama si Kelewo itu ke Gunung Kemukus, Mang. Kamu harus bersetuju. Cuman memang di Kupat Tahu juga aturan saya dapat uang tuh beruang gitu tuh 1 juta dikasihin 2 juta lebih kan. Nah disitulah dia beli kendaraan, beli rumah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan biologis saya tuh jadi sering jajan, Mang. Setiap wanita tuh dibeli sama dia gitu tuh. Ini kayak lingkaran setan ini, bener ini. Diajablahkan oleh Allah, Mang, dengan sakit itu tuh, sakit spilis namanya, Raja Singa, Mang ya gitu. Ya punten, Mang ya, saya pernah dikasih lihat, Mang, pada waktu itu. Dia pakai sarung, Mang. Nggak pakai ini ya, nggak pakai celana, nggak pakai kolor itu. Kayak begitu loh, Mang. Jadi berhasil ya? Ya sampai sekarang Kang Wardi udah termasuk kategorinya ya cukup ya, Mang ya gitu tuh. Wallahu alam, tapi Mang ya, karena yang tahu tobatnya sebenarnya hanya dengan Allah ya, Mang ya. Karena nggak gitu. pernah deket lagi ya, nggak ketemu. Ya. Gitu. Di balik gerobak Kupat Tahu tersimpan luka perih. Sakit hati menumpuk karena istri pergi dan beralih. Malam sunyi membawanya pada jalan yang terlarang. Gunung Kemukus dipilih sebagai tempat meminta uang. Ritual dijalankan demi penglaris dan balas dendam. Demi janji kekayaan yang mengikat dengan kelam. Sebuah praktik sesat bersekutu dengan goib kali ini disaksikan secara langsung oleh Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam yang selalu setia menanti tayangan dari MM ya. Hari ini sudah ada narsum yang pastinya semua sudah tahu. Kang Dedi. Apa kabar Kang Dedi? Alhamdulillah sehat, Mai. Bukan Kang KDM bukan ya. Ini Kang Dedi asli nih. Hmm. Jadi Kang Dedi kembali punya sebuah pengalaman tahun 2013 ketika Kang Dedi merantau ke Jakarta ya. Iya, Mai. Di Jakarta ini Kang Dedi punya teman baru berarti ya, seorang tukang kupat tahu yang hidupnya katanya mengalami kesulitan. Betul. Akhirnya melakukan sesuatu yang tidak terpuji gitu ya. Betul, Mai. Nah, gimana kisahnya? Ini seru pasti nih. Pesugihan Gunung Kemukus dan sampai kena spilis. Ya, sampai kena spilis dia. Penyakit kelamin ya. Woi, luar biasa, mantap. Kang Ded, kegiatan apa sekarang nih? Masih seperti biasa, Mai, jualan Kuliner ya? kuliner. Nah, yang belum tahu video-video Kang Dedi ada di atas nih. Nanti ditonton ya, pengalamannya banyak sekali. Jadi beliau ini memang dekat sekali dengan pergoiban. Sensitif dengan hal-hal goib juga begitu. Baik sobat, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Tentunya rezekinya juga melimpah ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Dedi. Begini, Mang Ei, di tahun 2012 sih, waktu di episode yang sebelumnya saya sudah banyak cerita, Mang Ei, ya, tentang pengalaman spiritual saya dalam mencari barang-barang klinik, barang-barang antik dari batara karang, rantai babi, batu andi cukur sampai ke golok kalasewu tuh. Ya klimaksnya kan tetap aja Gatot, Mang Ei ya. Gagal total lah. Sampai akhirnya saya pulang ke Bandung, saya istirahat di sana.
Saya putuskan untuk menyudahi dan mengakhiri semua kebiasaan saya dalam mencari barang-barang bertuah seperti itu sampai saat ini, Mai. Pensiun saya. Diajakin sama teman-teman yang lain juga untuk mencari barang-barang seperti begitu lagi. Saya sudah tidak mau, Mai. Gitu. Sudah capek lah, sudah habis-habisan, sudah nyita segala-gala, saya pikirkan begitu. Saya sekarang lebih ke yang realistis aja, Mai lah, begitu ya. Suatu hari saya diajak bekerjalah sama teman saya di Jakarta Selatan, Mai. Teman saya bilang, ente kalau nggak ada kegiatan, mending ikut sama saya aja kerja di sini. Kerjanya ringan, cuman masalahnya bukan hanya sekedar finansial nih yang akan kita dapatkan, tapi kita bisa mendapatkan hal-hal religi gitu ya, yang lebih positif, ketenangan jiwa gitu. Maksudnya gimana? Saya bilang, kita jadi marbot di masjid pada waktu itu. Sekalian antum kalau mau ngamalin sedikit ilmu ngajinya, di sana juga ada anak-anak katanya, karena kalau misalkan mau gitu. Saya pikir ini kesempatan yang bagus, Mang. Gitu. Kenapa saya harus menolaknya? Karena saya pikir memang saya ini butuh suasana baru gitu, Mang ya. Saya butuh ketenangan jiwa di saat saya lagi mengalami suatu kepenatan gitu, Mang gitu. Setelah itu saya putuskan untuk ikut deh sama teman saya, Toto namanya. Mas Toto, udah saya maulah ikut kerja di situ jadi marbot ya, dengan tujuan saya ibadah juga ya, lillahi ta'ala. Ya udah nggak apa-apa, berangkatlah, Mang. Jika cerita saya ke sana. Sehari 2 hari saya merasakan hal-hal yang lumayan menenangkan jiwa saya, Mang. Begitu. Saya merasa menemukan sesuatu yang baru di sana ya, Mang ya, gitu. Suasananya enak, ramah gitu tuh, orang-orangnya juga lingkungan religi, Mang ya, masjid itu. Itu yang Masjidnya besar sampai sekarang kan besar itu masjid. Cukuplah untuk menampung 2000 jemaah sih di sana tuh. Dan marbotnya pun tidak 1 orang, banyak, Mang. Waktu itu aja 4 orang ya, begitu. Suatu hari saya pun jalan-jalan di sekitar Jalan Rasuna Said itu di Kuningan. Ketemulah saya sama makanan favorit saya, Mang. Kupat tahu. Wah, saya bilang ada tukang kupat tahu juga nih. Coba saya nyobain gitu, Mang ya. Tapi maaf, Mang ya, sebelumnya nama-namanya saya samarkan dulu, Mang ya. Gitu tuh. Ketemulah saya sama pedagang kupat tahu, namanya Kang Wardi. Saya pesan, saya bilang kupat tahu. Dia bikinkan kupat tahu, lumayan enak, Mang. Enak. Sampai setelah itu saya pun merasa ketagihan, Mang gitu. Karena yang pertama memang kupat tahu itu salah satu makanan favorit saya gitu ya. Yang keduanya, tukang kupat tahu itu memang berasal dari Sunda, Mang, dari Tasik. Biasanya kalau orang Sunda itu ketemu di perantauan itu kayak ada penyatuan emosi gitu loh, Mang, kayak semacam saudara gitu. Jadi langsung deket lah gitu kan, nggak canggung gitu ngobrol tuh dengan bahasa Sundaan gitu, Mang ya. Sehari, 2 hari, 3 hari saya pun ya makin sering. Kadang-kadang saya juga disuruh oleh jemaah di sana di masjid, suruh beli kupat tahu dengan lumayan banyak, Mang ya. Kayak 10 bungkus, 20 bungkus saya salurkan ke Kang Wardi itu. Suatu hari ketika ada pelanggan-pelanggan yang lain itu bertanya sama Kang Wardi, "Mang, Lilisnya kemana, Mang, istrinya?" katanya. "Kok nggak kelihatan gitu." Terus Mang Wardi bilang, "Oh, istri saya di kampung sekarang." Oh, saya pikir berarti nih Mang Wardi ini udah punya istri gitu, Mang ya.
Setelah selesai dia melayani konsumen yang lain, saya sambil makan kupat, saya nanya, "Kang Wardi ini emang udah punya istri, Kang?" "Udah, Kang," katanya. "Di mana istrinya?" "Di kampung." Dia nggak ngobrolin secara detail, padahal sebenarnya dia tuh sudah cerai, Bang. Cuman dia menyembunyikan cerita yang sebenarnya awalnya gitu kan. Jaga image lah istilahnya gitu tuh gitu. Ke orang-orang termasuk saya awalnya begitu. "Oh gitu, Kang, biasanya sih waktu istri saya ikut di sini sih yang melayani itu gantian. Kalau pagi dia sampai siang, kalau dari siang sampai sore saya, kadang-kadang ya bareng-bareng juga, kita bareng-bareng melayani," katanya begitu. Lihat sikon juga lah kalau lagi rame ya bareng-bareng gitu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, saya tuh semakin intens sama dia tuh. Sampai dia pernah curhat, nyerempet-nyerempet ke hal-hal pesugihan tuh, Mang. Maksudnya nanya-nanya ke saya tuh, "Kang, barangkali punya kenalan orang pintar," katanya gitu ya. "Tolong kasih tahu dong saya." Maksudnya buat apa? "Saya pengen usaha maju," katanya. "Usaha saya tuh biar nggak monoton begini aja, pengen kayak orang lain lah, saya tuh bisa hidup kaya raya gitu," maksud dia tuh. Saya bilang, "Aduh Kang Wardi, syukurin aja dah." Akhirnya saya tuh bertukar pengalaman, Mang, sama dia tuh, ngobrol pengalaman saya juga dulu mencari barang-barang tua karena saya pengen kaya, ujung-ujungnya begini kan gitu, Bang, ya. Bla 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 saya ceritain A sampai Z, dia nyimak obrolan saya, cerita saya gitu. Nah, tapi saya pandangnya, saya lihat perhatiin Kang Wardi ini memang kayak punya beban mental, Mang, yang dia sembunyikan gitu ya. Nggak lepas tuh ngobrolnya tuh. "Iya barangkali aja," katanya, "Kang punya kenalan orang pintar, kalau misalkan punya kenalan orang pintar kenalin sama saya lah," kata dia tuh. "Saya pengen merubah nasib lah. Istri saya kalau misalkan saya udah kaya mungkin bisa diajak lagi ke Jakarta," katanya gitu alasannya. Singkat cerita, Mang, ada beberapa hari saya tidak maranin gitu ya, tidak ngedatengin beli kupat itu. Pas saya mau beli kupat itu tutup, Mang. Kang Wardi tuh nggak jualan. Loh, Kang Wardi kok tutup ya? Apa pulang kampung gitu pikir saya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sekitar kurang lebih 3 bulan tuh nggak jualan-jualan, Mang. 3 bulan kemudian ada lagi jualan lagi dia tuh. Seperti biasa dia jualan lagi itu, yang tadinya jualannya waktunya pagi sampai siang tuh ketemunya tuh malam, Mang. Habis isya itu juga saya lewat tuh nggak sengaja awalnya sih. "Lah Kang, kok jualannya sekarang malam tah?" "Iya Kang," kata dia tuh. "Sekarang sih mulai habis maghrib sampai malam." "Kemana aja Kang?" "Ah biasa aja Kang," katanya. "Mau nyari ini dulu, nyari modal dulu," kata dia tuh. "Terus ada travel juga katanya di kampung gitu ya. Bapak saya meninggal gitu," kata dia tuh. "Terus saya harus di sana dulu," gitu ceritanya. Terus saya perhatikan ini memang semakin hari ini perkembangannya semakin signifikan gitu, Mang. Biar kata jualannya habis maghrib sampai jam 12 malam gitu, Mang. Tapi selalu habis total gitu. Yang beli tuh geruduk, nggak lama selesai gitu tuh, Mang. Berapa bulan kemudian lah, Mang, ya. Itu yang jualannya ganti, bukan Mang Wardi, tapi ada karyawan gitu. Pertama 1 orang karyawan. Ya nggak begitu lama ada lagi juga karyawannya juga, Mang, jadi 2 orang tuh. Terus saya pernah ketemu lagi sama Kang Wardi itu, walaupun jarang, saya bilang, "Kang Wardi,
kemana aja Kang? Ya sekarang mah ada karyawan Kang, saya lagi sibuk. Sibuk apa? Banyak bisnisan katanya sekarang saya. Ada properti saya apa gitu tuh Kang. Oh jadi bisnismen juga ya. Iya Kang katanya. Jadi kayaknya Kupat Tahu nggak kepegang, tapi karena saya udah banyak pelanggan ya udah saya pakai karyawan aja dah. Oh gitu Kang. Barangkali Akang barangkali mau ngejual tanah-tanah murah katanya gitu ya. Rumah murah gitu tuh. Apa kendaraan apa aja kabarin saya Kang lah. Bisa saya beli kalau misalkan memang cocok gitu tuh. Wah saya bilang hebat juga nih, jadi banyak duit begini gitu kan. Berapa bulan kemudian ini si Kang Wardi jarang ke warung. Adanya itu cuman karyawannya aja. Saya beli. Jadi saya juga beli yang tadinya sering waktu Kang Wardi stay di situ jadi jarang-jarang tuh Mang, karena memang ya sekalipun makanan favorit juga ada bosannya Mang ya, ibaratnya begitu. Terus saya bilang begini ke karyawannya, kalau Kang Wardi kemana kan jarang lihat, sibuk terus, lagi sakit katanya sekarang. Nah, sakit udah berapa lama? Ya kurang lebih ada 2 minggu lebih lah kata dia tuh sakit tuh. Oh sakit apa saya bilang gitu. Ya nggak tahu Kang katanya, kata karyawannya. Ya sakit aja gitu. Ya saya beli Mang sehari, terus ada seminggu kemudian saya ke situ lagi, saya tanya Kang Wardi masih sakit katanya gitu tuh. Terus sekarang di mana saya bilang Kang Wardi? Sekarang mah di belakang sini rumahnya, itu rumah yang di belakang nih katanya, yang tadinya dikontrak sama udah dibeli sama dia, udah punya dia, dan kami juga tidurnya di situ katanya di tingkat atasnya gitu Mang, di daerah Menteng Dalam tuh. Oh hebat juga saya bilang kan gitu ya. Maju berarti usahanya. Yang tadinya ngontrak jadi bisa beli gitu Mang. Apa karena bisnisnya selalu gul kali ya gitu ya, pikir saya gitu. Mas kalau boleh bisa gak saya antar ke rumahnya, saya pengen nengok, saya bilang pengen jenguk dia. Sakit apa sih kan gitu ya gitu. Oh boleh Pak katanya, tapi kalau bisa jangan malam katanya, pagi-pagi aja gitu tuh. Kalau malam itu kadang-kadang dia sakitnya suka teriak-teriak. Udah dibawa ke dokter, ya udah katanya udah ke dokter, udah dokternya malah datang kata si karyawannya tuh. Tapi nggak dibilangin sakit sesuatu yang sakit sepilis Mang, sebenarnya nggak dibilangin itu tuh sakit sepilis. Setelah itu saya merapatlah ke rumahnya, saya nengok dia seneng saya datang karena ada rasa kangen juga mungkin ya. Kemana aja Kang Wardi katanya sakit ya? Iya Kang Dedi. Aduh repot ya Kang Dedi katanya kesini, nggak apa-apa saya pengen nengok. Saya udah tahu tempatnya, nengok lagi besoknya tuh apa gitu ke situ ya. Seneng dia ada yang nemenin gitu ya. Ngobrol lah sama saya. Tuh di situ Mang, dia nyeritain pengalamannya bisanya begitu tuh dari A sampai Z Mang. Kang katanya, terus terang aja Kang, saya tuh punya unek-unek sebenarnya tuh, pengen curhat-curhat sama siapa kata dia tuh ya. Gak enak sendiri kalau saya ngomong sama orang tuh, cuman kalau nggak dikeluarin juga saya tuh kayak beban di hati saya gitu. Udah cerita aja Kang Wardi, kenapa saya bilang. Jadi gini Kang, ini sakit saya itu sebenarnya sakit kotor, penyakit kotor kata dia tuh. Sebab akibat karena saya sering main perempuan. Astagfirullahaladzim saya bilang ya. Ya Kang, saya sebenarnya ya nyesel kata dia tuh. Sekarang setelah saya sakit baru saya terasa pedihnya kayak apa gitu. Tapi semua tuh ada sebab akibat Kang. Iya, kenapa bisa begini, bisa main perempuan sementara kan katanya Akang punya istri. Iya kan? Kalau sudah punya istri kenapa harus main perempuan gitu. Istilahnya karena memang pengaruh dunia Akang banyak uang tapi gimana. Akhirnya dia menceritakan lah Mang pengalamannya. Awalnya dia ini kan seorang kuli Mang,
kuli bangunan di Jakarta nih katanya tuh. Nah setelah dia pulang kampung di sana meneruskan usaha orang tuanya dan menggeluti ilmunya dari ibunya, dia putuskan untuk kembali ke ibu kota untuk jualan kupat tahu. Ketika berjualan dia itu punya salah satu pelanggan yang setia tuh namanya Lilis, seorang gadis berasal dari Garut, Mang. Karena memang saling ketertarikan karena Kang Wardi posisinya lajang, statusnya lajang dan dia pun sama gitu, Lilis pun inten. Akhirnya menjalin hubungan spesial dan singkat cerita nikah lah Mang gitu lah. Nikah aja dia tuh kurang lebih 1 tahun. Si Wardi ini kena bencana Mang. Yang dimaksud dengan bencana, tidak ada masalah yang rumit sebenarnya di dalam rumah tangga, lagi harmonis lah. Istilahnya makan nggak kurang, jualan berjalan gitu. Cuman si Lilis gadis desa ini memang dia ketemunya di Jakarta ini sebagai asisten rumah tangga Mang. Di rumahnya seorang pengusaha Cina Mang di daerah itu. Setelah nikah diganggulah Mang ternyata sama si majikannya. Jadi selama si Lilis kerja di tuannya ini nih, si Koko nih, kalau katakan Koko aja ya Mang. Jadi diam-diam ini si majikannya itu naruh hati Mang sama si Lilis itu. Karena si Koko ini udah punya istri, si orang Cina ini nih. Ketika si Lilis memutuskan keluar dari kerjaannya lalu menikah dengan Kang Wardi, itu si Koko kecewa berat Mang gitu. Jadi ketika si Lilis lagi enak-enak rumah tangga sama si Kang Wardi berjualan gitu ya, datanglah itu si majikannya Mang, ngegoda si Lilis. Karena memang realistis Mang ya, perempuan datang dari kampung ke ibu kota pasti untuk memperbaiki nasib Mang ya. Kan begitulah logikanya. Dia cari penghidupan yang lebih lah istilahnya. Pas ketika ketemu sama majikannya, didatangi sama majikannya, diiming-imingi sama majikannya kekayaan, ya tergiur lah itu si Lilis Mang. Padahal nggak ada masalah sama si Wardi tuh, lagi ya rukun-rukunnya aja biasa aja gitu tuh. Untung belum dikasih anak katanya Mang, belum dikaruniai seorang anak gitu tuh. Digodalah sama majikannya ketika si Lilis lagi jualan, si Wardinya di rumah, si Kang Wardinya di rumah. Sampai dibeliin cincin, dibeliin berlian, dibeliin kalung, emas, perhiasan, ya tergiur Mang. Waduh, ada topik keren nih. Mayatnya bisa pakai mancing nih. Enak juga buat dipakai nih. Sama majikannya katanya kalau misalkan kamu nih mau cerai sama suami kamu mau jadi istri simpanan saya, udah saya jamin istri saya nggak bakalan tahu saya beli rumah. Gitu. Karena si Lilis Ena memang lumayan cantik gitu tuh. Nggak malu-maluin kalau buat ibu kondangan istilahnya gitu emang ya. Gitu udah putih gitu tuh, studinya bagus. Jadi setelah diiming-imingi maulah itu si Lilis itu katanya jadi istrinya, ditinggalin lah itu si Wardi. Nah di situ si Wardi Mang skeptis, patah hati si Kang Wardi itu. Nah, jadi si Kang Wardi itu mikir, kok saya dihina banget ini sama perempuan gitu tuh maksudnya. Tiba-tiba si Lilis minta diceraikan sama saya. Alasannya tadinya nggak masuk akal, ujung-ujungnya terus terang bahwasannya katanya dia mau nikah sama mantan majikannya. Apa nggak sakit hati Kang saya gitu. Di situ saya bertekad Kang, makanya waktu itu kan saya pernah nanya sama Kang Dedi. Kang Dedi punya kenalan orang pintar enggak? Itu saya tuh lagi memendam beban itu Kang. Cuma saya tuh bingung ngomong sama siapa gitu kan.
Saya telan sendiri ya saya untuk berusaha kuat tuh Kang sebenarnya. Oh gitu Kang. Terus gimana setelah itu? Ya singkat cerita saya tuh nyari informasi ke teman-teman saya yang lain Kang di Jakarta ini. Disalurkanlah ke seorang orang pintar Mang ya, seorang dukun lah Mang, seorang dukun di Jakarta sana. Namanya Ki Lewoh gitu. Saya dibawa sama teman saya gitu. Dikenalkan sama Ki Lewoh. Saya ngelihat keadaannya ini dukun tapi sukses ya. Katanya, maksudnya sukses gimana Kang? Rumahnya besar, istrinya ada 3 di situ akur semua, katanya rukun semua. Wah saya salut aja Kang. Punya mobil mewah, katanya tamunya banyak. Jadi sugesti saya tuh besar sama dia tuh Kang. Setelah tamu-tamu yang lainnya pada pulang, akhirnya saya terus terang lah saya ke Ki Lewoh bahwa saya ingin bisa hidup sukses gimana caranya. Bah katanya, karena saya ini seorang yang lagi merana gitu bahasanya tuh. Saya udah nekat katanya. Yang penting hidup saya bisa berubah. Gimana caranya ini? Ki Lewoh nerawang. Memang Ki Lewoh tuh orang pintar sih Mang ya. Mungkin di Sawang, di Terawang ini orang emang benar-benar lagi down gitu ya. Gitu. Diarahkanlah sama si Ki Lewoh itu ke Gunung Kemukus Mang. Untuk ngalap pesugihannya tuh sama Ki Lewoh tuh. Kata Ki Lewoh tuh begini bahasanya. Kalau misalkan kamu benar-benar bertekad bulat ingin kaya karena kamu disakiti sama istri kamu ingin membuktikan bahwa kamu juga mampu, mudah sebenarnya. Kalau kamu bisa melakukan, menjalankan semua persyaratannya, nggak lama juga kamu kaya. Kenapa? Saya sendiri ngalamin. Saya tuh prihatin, perih saya. Kata dia tuh. Oh ya udah, bah gimana maksudnya persyaratannya? Syaratnya begini, saya ini nih karena udah dekat dengan penghuni penguasa Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, sudah ada ikatan batin yang kental saya dengan beliau. Jadi saya berani menjamin sama kamu. Kamu berani berjalan kaki dari sini sampai ke sana dengan membawa baju 2 setel dan jangan mandi sampai ke tujuan. Saya pastikan kamu sampai ke sana, pulang ke sana pun kamu harus jalan kaki lagi sampai ke sini. Tidak lama kemudian kamu akan kaya. Sanggup nggak? So, nggak pikir panjang itu katanya, Mang. Si Kang Wardi karena sudah nekat gitu ya. Saya sanggup. Jangankan hal yang segitu lebih berat itu pun saya sanggup. Barangkali saya harus menumbalkan, saya sanggup. Siapa yang harus ditumbalkan? Nggak ada katanya. Ya ditumbalkan itu diri kamu sendiri. Maksudnya ditumbalkan itu dikorbankan itu diri kamu sendiri. Kamunya harus mau berkorban. Ya itu pengorbanan kamu. Kamu harus jalan kaki dari sini ke Sragen. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Saya jalan kaki Kang Deddy. Kurang lebih 3 minggu saya jalan kaki ke sana. Itu tuh secara estafet katanya Mang, 3 minggu tuh. Itu tuh cuman saya pernah berhenti itu 2 hari karena saya sakit pada waktu itu. Wah saya bilang hebat juga, saya bilang wah sampai bengkak-bengkak kaki saya katanya. Saya Kang Deddy nih bekal nih ya dari Jakarta cuman bawa baju 2 setel, 1 setel yang pertama saya harus sampai ke sana, 1 setelnya untuk pulang, sama tikar kecil, sama sarung. Kalau uang sih alhamdulillah saya ada ibaratnya gitu, kata dia tuh perbekalan uang mah. Udah saya nekat aja dah, kata dia tuh. Ya bah, ke Ki Lewoh tuh, saya siap katanya. Udah begitu sepakat, dikasihlah mantra Mang, mantra khusus. Nih, kalau memang kamu udah sepakat, nih saya kasih mantra khusus. Selama perjalanan dari Jakarta sampai ke sana, kamu terus baca mantra ini.
Gak tahu mantra seperti apa Mang ya, gitu kan, rahasia dapur lah ibaratnya. Saya baca mantra jawenan katanya tuh. Selama saya berjalan tuh seolah-olah saya ada yang ngikutin. Mungkin penghuni mantra itu, Kang. Saya tuh nggak ngerti Gunung Kemukus tuh di sana seperti apa awalnya sih, gitu tuh. Belum pernah tuh. Nanti sesampai di sana, kamu harus mencari perempuan. Di sana tuh, kamu harus bersedia. Di sana tuh, kalau nggak ada yang mau, kamu beli. Di sana ada. Syaratnya itu. Diem aja Kang Wardi tuh. Awalnya sih. Katanya kamu siap, kata Kilewoh tuh, segala sesuatunya. Kamu gak usah mikirin dosa. Kalau ngomong masalah dosa, semua manusia itu berdosa. Begitu kan dikasih sugestinya tuh, Mang. Manusia tuh gak ada yang suci, semua juga berdosa katanya. Mending orang dosa yang tidak punya apa-apa, apa orang yang berdosa tapi kamu jadi punya, katanya begitu Mang. Kalau saya mikirnya begitu aja. Oh ya juga pikir si Kang Wardi itu. Jadi saya lebih baik jadi seorang pendosa tetapi bisa hidup kaya daripada saya tetap berdosa sebagai manusia tapi sengsara, kan gitu Mang, pikir tuh ya, logikanya begitu. Udah nggak usah mikirin dosa nanti wah. Yang penting bagaimana caranya nih supaya kamu bisa berubah nasib kamu, kan begitu awalnya. Bener juga pikir Kang Wardi gitu. Ya udahlah, kalau begitu saya udah bulat Ki. Kapan nih saya harus berangkat? Ya terserah kamu. Tapi bagusnya hari wetonan harus berangkat. Hari lahir maksudnya hari wetonan itu. Kalau begitu sih hari wetonan saya hari Kamis katanya. Pada waktu itu hari Selasa Mang. Jadi ada jeda waktu 2 hari Mang. Ya udahlah. Berarti kamu ada jeda 2 hari, kamu persiapan ya. Kamu mau berangkat dari mana? Dari tempat kamu boleh, mau dari sini juga boleh. Kalau misalkan kamu mau berangkat dari tempat kamu berarti mantra akan saya turunkan hari ini. Kalau kamu misalkan mau nanti berangkat dari sini ya mantranya nanti. Ya udah Ki, saya tidak akan ingkar janji. Lebih baik Aki turunkan mantranya sekarang dan saya nanti akan berangkat dari tempat saya. Dari kontrakan dia tuh di Jakarta Selatan. Singkat cerita dikasihlah mantranya itu sama si Kilewoh tuh ke Kang Wardi. 2 hari kemudian hari Kamis pagi berangkatlah itu Kang Wardi. Berjalan kaki Mang. Jadi mapai jalan gitu. Dan dia cerita Mang, banyak pisan rintangannya, godaannya Mang. Apa aja bilang? Saya bilang Kang Wardi, wah banyak Kang. Ya yang kelihatannya sih ya manusia Kang. Kalau misalkan saya lagi istirahat ke warung ngopi dulu, saya ngobrol-ngobrol mau kemana, saya tuh awalnya tuh ya jujur aja lempang, saya mau kemana, saya mau ke Gunung Kemukus, diketawain saya terus diomongin. Mau ngapain kamu, katanya saya mau jadi sugih ya. Di sana tuh tempat orang-orang kotor gitu. Gini lah di doktrin juga gitu. Biar saya berhenti gitu Mang ya, kata dia tuh. Saya nggak banyak pusing lah, nggak mau ambil pusing lah katanya tuh. Setelah itu saya berangkat lagi. Begitu dan begitu. Sampai suatu malam saya ketemu dengan hal-hal yang mistik Kang, katanya. Hal mistik gimana? Saya pernah dicegat sama anjing hitam 2. Awalnya anjing hitam itu kelihatannya kecil Kang. Begitu saya samperin tuh anjing hitam itu membesar. Matanya merah menyala katanya. Naik ke atas kayak pengen makan saya. Cuma saya ingat sama Kilewoh. Godaannya, cobaannya sangatlah banyak. Kalau kamu tidak peduli dengan cobaannya, kan dengan godaannya kamu tetap berjalan, semua bisa dilalui. Ternyata memang semacam halusinasi.
Kang katanya, yang tadinya kelihatan anjing tuh saya serobot itu hilang katanya tuh, makanya saya semakin kuat. Cuman yang menjadi godaan terbesar bukan hal itu, justru yang hampir menjadikan saya mengurungkan niat saya tuh, kata si Kang Wardi tuh. Apa itu Kang? Ketika saya melewati Cirebon, kata dia tuh ya Cirebon. Nah di situ saya mulai letih, badan saya kayak sakit semua. Rupanya saya jatuh sakit Kang. Kalau tidur di mana, saya bilang Kang Wardi. Kalau tidur ngantuknya saya kadang di depan emper toko berbekal itu sih tikar sama sarung gitu. Kadang di bawah pohon, kata dia tuh. Pada waktu saya sakit tuh, saya singgah di suatu musola, kata dia tuh. Karena saya merasakan sakit yang sangat amat Kang. Saya panas dingin, kaki saya pun bengkak-bengkak, kata dia tuh. Itu sekitar semingguan Mang katanya. Sampai seminggu itu. Jalan cepat itu tuh. Oh, lumayan juga saya bilang ya gitu. Nah saya sakit Mang, begitu saya datang ke musola, terus tapi saya tidak sholat, kan tidak boleh sholat. Untuk apa kalau misalkan saya ke sana kalau saya sholat? Memang dari sananya tidak boleh sholat katanya begitu. Biar kata ada bahasa di sana harus berdoa, bertawasul apa, ya percuma ya Mang ya, gitu tuh. Itu kalau misalkan ujung-ujungnya melakukan ritual-ritual. Tapi si DKM musola ini nih, pengurus musola itu baik banget sama saya. Kata dia tuh, saya diurusin sama dia, dibeliin obat sama dia. Saya ditanya dari mana, saya dari Jakarta mau kemana, saya mau ke Seragen, mau ngapa ke Gunung Kemukus, mau ngapain, saya ceritain gini. Astagfirullahaladzim, kata si Bapak Ustadz itu tuh. Saya dinasehatin Kang siang malam gitu kan, 2 hari didoain saya tuh sama dia. Hampir aja saya tuh tidak melanjutkan perjalanan saya, karena saya merasa si Pak Ustadz ini memang baik banget, tulus sama saya gitu tuh Mak. Tersentuh hati saya aslinya sih gitu. Cuman karena saya sudah punya tekad gitu kan, dan komitmen sama Abah Lewoh itu, sama Ki Lewoh itu, terus saya ingat sama perlakuan istri saya sama saya. Jadi saya bangkit lagi katanya. Saya saya sisihkanlah nasihat-nasihat baik dari Pak Ustadz untuk saya. Mungkin bisa dijemput di kemudian hari, pikir saya begitu. Ya udah, makasih katanya Pak Ustadz atas wejangannya. Tetapi karena saya tuh sudah bertekad kuat gitu tuh, saya ingin merubah hidup saya dengan cara yang udah saya sepakati gitu kan dengan guru saya, bilangnya gitu. Ya saya akan melanjutkan perjalanan, kata si Kang Wardi itu. Ya singkat cerita, jalan lagi lah Mang. Jalan sehari 2 hari sampai seminggu 3 minggu kemudian nyampe lah di sana di Gunung Kemukus Mang. Cerita tuh di Gunung Kemukus. Ingat begitu datang di sana saya harus mandi dulu. Baru saya selama 3 minggu lebih itu saya nggak mandi-mandi sampai gimbal lah. Baru 3 minggu, apalagi yang tahunan katanya. Baru 3 minggu aja rambut saya udah gimbal Kang katanya. Bayangin aja saya jalan kaki, debu pada nempel apa, keringat, udah bau saya. Makanya di musola aja saya nggak berani masuk ke dalam, saya cukup di luar. Saya dipaksa suruh mandi, suruh wudu sama Ustadz, saya nggak mau gitu, kata dia tuh. Karena saya ingin berangkat ke Gunung Kemukus gitu, tidak melakukan ritual ibadah gitu ya Mang ya. Begitu di sana saya mandi itu, setelah mandi saya jarahlah ke kuburannya Pangeran Samudro, datang ke makamnya dengan membacakan mantra-mantra khusus yang sudah dibekali oleh Ki Lewoh itu. Setelah membaca mantra-mantra itu selesai,
saya itu disuruh 3 hari di sana, suruh tirakat lah mang lalakunya di sana gitu di Gunung Pus 3 hari. Jadi saya mencari perempuan, begitu saya mencari perempuan, ada perempuan juga banyak yang datang ke sana katanya, laki-laki banyak bukan saya aja. Saya ketemulah di situ dengan salah seorang perempuan yang berasal dari Surabaya sebagai pengunjung, namanya Dewi gitu. Ngobrol saya ini sama Dewi. Setelah itu saya melakukan ritual terlarang mang, kata si Kang Wardi itu dengan si Dewi tersebut gitu mang ya. Tujuannya sama ya? Tujuannya sama, si Dewi juga, cuman gesekan masalahnya yang beda gitu mang ya, tapi tujuan ingkit sugihnya sama lah semua begitu, pengen mendapatkan kekayaan, apalah kalau kata orang Sunda bilang mah ingin punya untung dari enteng mang ya gitu tuh, jalan pintas lah gitu tuh. Jadi dia berjinah di sana katanya sama si Dewi itu. Dia melakukan ritual pertama dengan si Dewi itu selama 3 hari, kemudian masing-masing orang yang melakukan pesugihan di Gunung Kumukus itu dibekali kantil, kembang kantil mang. Memang itu syarat khusus semuanya gitu. Sebelum dia pulang dia dibekali kembang kantil gitu kan, dimasukin ke dompet masing-masing, kemudian dibawa pulang, itu dianggapnya sebagai pusakanya ya. Jadi harus bawa-bawa itu ya? Taruh, Dibawa terus tuh. bawa terus semua gitu tuh. Fungsinya untuk daya tarik juga mungkin. Iya, fungsinya daya tarik dan sebagai simbol sinyal mang. Kalau ibarat sinyal sih sinyal itu tuh konektivitas antara kita dengan Pangeran Samudro. Aslinya seperti itu. 3 hari kemudian dia putuskan untuk pulang karena sudah selesai ritual 3 hari. Si Dewi pun pulang ke Surabaya dan si Kang Wardi pun setar ulang mang ya gitu tuh. Flashback lah ibaratnya tuh, kan harus jalan kaki lagi sih ke Jakarta gitu. Berjalan lagi mang. Saya bilang hebat juga ya Kang Wardi, kuatan. Mentanya bukannya kuat Kang, memang dipaksakan, gimana lagi dah. Gak ada Kang orang pengen susah pengen sengsara sih. Yang penting saya bisa berhasil, kata dia tuh. Oke lah kalau gitu, saya jalan lagi. Jalan mang, sama di perjalanan itu tidak berjalan dengan mulus. Rintangannya ya dia ketemu orang-orang yang berusaha untuk menasehati dia mang. Itu kata dia tuh, kalau hal-hal mistiknya ya nggak terlalu mencolok gitulah mang ya gitu tuh. Terus dia memang udah nekat juga mang, sekalipun memang ada sesuatu penampakan bangsa jin kayak apa, dia sudah nekat gitu tuh, kayak semacam anjing gitu kan, bukan suatu hal yang besar, masalah yang besar bagi dia gitu tuh, saya lihat tuh. Jadi masalah yang besar itu ketika ketemu sama orang-orang yang berusaha untuk mencegah hajatnya, itu suruh cepat kembali gitu tuh ke jalan yang lurus dan benar gitu, suruh istighfar ini itu gitu tuh kan. Cuman Kang Wardi dengan tekad yang kuat lah, dia tetap teguh pendiriannya, berjalan terus. Singkat cerita, setelah kurang lebih 3 minggu lagi datang ke Jakarta, dia pulang ke kontrakannya mang gitu tuh, ke jalan Menteng Dalam ya di situ. Nah dia pun mulai lagi mang berjualan kupat tahu itu, berjualan lagi. Yang tadinya sistem kerjanya itu sistem jualannya dari pagi sampai siang gitu tuh, atau siang sampai sore, jadi dirubah formasinya dari setelah maghrib sampai malam gitu loh mang. Saya ketemu sama Kang Wardi itu, ya itu mang, ketika saya udah taruhlah setengah lupa, jalan-jalan habis maghrib, lah kok ada dondangan gerobak kupat tahu kok nyala, oh ternyata Kang Wardi eksis lagi berjualan. Nah di situ, dan Kang Wardi menceritakan setelah saya pulang dari sana,
Setelah 40 hari dia mulai jualan dari awal. Terus terang aja saya merasakan kemajuan yang signifikan, Kang. Mulai berjualan kupat tahu tidak pernah bersisa, itu selalu habis gitu Mang ya gitu tuh. Tapi uangnya ini melebihi HPP gitu Mang. Jadi harga modalnya yang tadinya misalkan modalnya sekian, aturan estimasinya 2 kali lipat jadi 3-4 kali lipat Mang gitu tuh. Kata dia tuh apa memang ada unsur-unsur gaib yang belanja ke saya mungkin, tapi yang saya rasain nih setiap saya bisnis apapun itu selalu jadi. Kata dia tuh selalu jadi Kang. Disuruh jual tanah sama orang, jadi posisi sebagai mediator saya tawarkan ke orang, jadi saya dapat untung. Ini saya beli rumah berapa, bukan hanya sekedar hasil dari kupat tahu sebenarnya Kang, kata dia tuh. Cuman ya saya sering mendapatkan keuntungan yang tidak disangka-sangka sebenarnya sama saya gitu tuh awalnya. Saya jual sesuatu, beli kendaraan kayak mobil harga 50 juta misalkan gitu, dijual 70 juta hari itu juga laku. Sirkulasi uangnya juga terus meningkat gitu lah Mang ya maksudnya tuh. Nah lah disitulah dia beli kendaraan, beli rumah, karena saya lebih sibuk ke bisnis nih Kang. Akhirnya saya pun merekrut karyawan. Cuman memang di kupat tahu juga lumayan Kang. Saya fokusnya awalnya kan ke situ. Kata Kilewo saya suruh jualan ya, mulainya dari maghrib sampai malam. Sebenarnya kan secara teknis saya tuh repot Kang. Aslinya sih kalau kupat tahu itu sebenarnya enaknya tuh pagi sampai siang kata dia tuh gitu tuh. Saya tuh bingung harus ke pasarnya nyiapin bahan-bahannya apa. Cuma saya kan pengen hidup meningkat lah pikir saya tuh. Jadi saya nuruti aja apa kata guru saya. Tapi memang pembelinya tuh orang-orang aneh Kang. Kata dia tuh aneh gimana? Ya sekarang gak aneh gimana, belum ada yang beli, tiba-tiba datang orang pakai mobil sedan, beli diborong semuanya Kang. Gitu tuh. Aturan saya dapat uang tuh berdoang gitu tuh 1 juta dikasihin 2 juta lebih. Saya pernah datang ke guru saya Kilewo. Ya itu hasil perjuangan kamu tuh seperti itu katanya. Kamu tuh selalu dipantau dari sana sama pangeran, bilangnya begitu. Dan ritualnya itu setiap malam Jumat Kliwon harus di sana Mang. Harus melakukan ritual di sana tuh di di Gunung Kemukus tuh. Setiap malam Jumat begitu setiap bulan sampai kontraknya tuh habis 1 tahun katanya Mang. Dia tuh 1 tahun kontrak. Ya kalau hubungan ritual sama si Dewi itu hanya 1 kali ketemu waktu di Gunung Kemukus Kang. Setiap malam Jumat Kliwonnya itu bergantian dengan wanita yang lain gitu. Jadi nggak harus ke Dewi aja. Jadi siapa ketemu sama perempuan siapa aja di sana ya dia melakukan seperti itu gitu Mang. Kalau Kang Wardi harus sih dengan pasangan yang sama biasanya. enggak, kalau Kang Wardi Beda lagi nih. pokoknya sama bebas kalau dia mah. Jadi yang penting jangan sama istri sendiri yang gitu. Kalau Kang Wardi mah. Jadi harus sama perempuan yang ketemu di sana sama siapa. Kalau Dewi kan ketemunya waktu pertama, yang keduanya Dewi nggak tahu sama orang lain, dia ketemu lagi sama siapa lagi, ya begitu lagi. Setelah begitu ya pulang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon kesananya ya pakai kendaraan Mang, nggak jalan kaki lagi. Dalam sebulan berapa kali? Malam Jumat Kliwon aja 1 bulan 1 sekali. kali berarti. Singkat cerita, ketika dia sudah kaya tuh, karena dia ini tidak boleh nikah, dia berusaha untuk merebut si Lilis tuh. Si Lilis mantan istrinya tuh. Dan terbukti si Lilis itu tergoda lagi sama si Kang Wardi itu. Cuman karena syarat tidak mau nikah, jadi ya berselingkuh lagi. Si Lilis itu selingkuh sama suaminya, majikannya itu. Jadi wah lingkaran setan aja Mang kalau kita simak tuh Mang ya. Saya pikir wah ini kayak lingkaran setan ini bener ini. Yang tadinya istrinya si Wardi selingkuh sama mantan majikannya, terus cerai ditikah, udah begitu
balik lagi selingkuh lagi, nggak nikah gitu. Kalau nikah sih mending gitu, cerai lagi terus nikah lah, istilahnya bener gitu tuh. Nggak mau sih Wardinya. Saya memang niat juga bukan mau nikah, saya pengen justru si Lilis ini bisa dicerai sama majikannya nih. Kalau misalnya saya begitu Kang, dia dicerai sama majikannya, saya pun tidak akan nikahin dia. Biar dia tahu tuh rasanya kayak gimana sakit hati tuh, gitu Mang katanya. Jadi gimana? Ya udah, saya goda habis-habisan Kang. Saya perlakukan seperti lontang. Kata dia tuh bukan seperti istri saya sih sama dia tuh. Nah, karena dia murahan kata dia tuh. Dan saya pun sudah nggak punya niat untuk nikah, karena punya niat pengen nikah juga sama siapapun kan nggak boleh Kang dalam waktu 1 tahun tuh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan biologis saya tuh jadi sering jajan Mang. Setiap wanita tuh dibeli sama dia gitu tuh. Lokalisasi di mana datengin kayak gitu Mang, pola hidupnya tuh. Ya alhasil diajablahkan oleh Allah Mang dengan sakit itu tuh, sakit spilis namanya, Raja Singa Mang ya gitu. Suatu hari katanya dia tiba-tiba merasakan susah kencing, itu sakit, panas dingin apa, bengkak begitu. Saya boleh ya punten Mang ya, saya pernah dikasih lihat Mang pada waktu itu. Saya pengen tahu yang namanya sakit seperti itu kayak apa gitu ya Mang ya. Pas begitu saya dikasih lihat, saya bilang, Kang Wardi kalau boleh saya lihat boleh nggak, kayak gimana sih Kang? Boleh Kang katanya. Dia pakai sarung Mang, nggak pakai ini ya, nggak pakai celana, nggak pakai kolor itu. Dilihatin temang menjijikan gitu tuh, kayak korengan begitu loh Mang. Di sana 2 bulan lah kurang lebih dia tuh di di Jakarta. Nah setelah 2 bulan dijemputlah sama keluarganya yang dari Tasik Mang, pulang ke sana. Nah ditaruh lah di sini yang ngurus kupat tahu tuh pamannya Mang, pamannya dia gitu tuh. Jadi saya sering inten juga sama pamannya gitu tuh, sama pamannya. Ya Kang Wardi sekarang dibawa dulu lah buat pengobatan di sana, rehabilitasi di terapi di Tasik katanya, di sana di kampungnya. Kalau ini kupat tetap berjalan, saya ngelola, saya yang dipercaya di Jakarta pamannya. Jadi si Kang Wardi ketika dibawa ke kampungnya diterapilah Mang dengan media air keramat lah Mang, kalau bahasa kita sih ya. Dibawa ke orang pinter juga selain pengobatan medis gitu Mang ya, dokter salep yang mahal-mahal apa gitu tuh Mang. Jadi selama Kang Wardi di sana saya sering mantau inten terus sama pamannya gitu kan, gimana keadaan Kang Wardi di sana gitu tuh. Katanya sekarang agak mendingan, udah sembuh lah gitu kan, tapi belum total katanya tuh. Rencana nanti mau dibawa ke sana ke Banten katanya Mang. Di sana ada tempat khusus katanya untuk segala jenis penyakit gitu ya. Di sana tuh di Tenara namanya. Itu dengan media air di sana itu bisa sembuh. Dibawalah ke Banten, Pangeran Sunyalaras namanya Mang, katanya di sana. Dia dimandiin gitu tuh, dimandiin, diruqyah, terus dikasih minumin jamu gitu tuh Mang. Ya begitulah di terapi gitu Mang ya. Tapi si bisnisnya tetap berjalan. Jadi saya tahu riwayatnya Kang Wardi A sampai Z itu ketika si Kang Wardi sakit Mang. Itu tuh saya nengok sakit segala macam. Nah terus dia nggak lama kemudian dibawa ke kampungnya Mang ya. Nah terus datang pamannya di situ meneruskan bisnisnya. Saya pun tetap menjadi pelanggan setia Mang ya. Tapi yang aneh nih, saya pikir kalau orang pesugihan itu di mana dia misalkan sudah pemutusan gitu ya, si harta bendanya habis. Ternyata kalau dia mah tidak Mang.
karena mungkin jalurnya lain mungkin Mang ya gitu tuh, tidak ada tumbal. Terus dia juga memang kerja keras mungkin Mang ya gitu tuh, penebusannya tuh. Kalau saya pikir dari berjalan kaki itu kan bukan hal yang mudah Mang ya, datang ke sana gitu kan, jalan kaki, pulangnya pun jalan gitu tuh. Kalau misalnya dosa dan musyrik ya tetap aja dosa Mang ya gitu tuh. Cuman ketika dia sudah menyudahi persekutuannya ya tetap aja sampai sekarang dia masih ada, sampai sekarang bermain proyek B3 limbah gitu tuh di Sulawesi sana gitu Mang, orangnya tuh. Dan hidup normal Mang, udah punya istri gitu tuh kan. Cuman kalau kupat tahu memang sudah enggak, kalau saya dengar sih Mang ya. Cuman dia sekarang lebih ke proyek-proyek besar Mang. Jadi berhasil ya Berhasil ceritanya Kang Wardi kan gitu. sampai sekarang. Ya sampai sekarang Kang Wardi udah termasuk kategorinya ya cukup ya Mang ya gitu tuh. Cukup setelah dia memutuskan persekutuan dengan Gunung Kemukus, terus dia sembuh dari sakitnya, kemudian dia pun ketemu dengan perempuan yang baik-baik dan dia pun menikah, mempunyai anak, terus bisnisnya pun berjalan. Tapi bisnisnya bukan bisnis kupat tahu lagi, tetapi dia bisnis proyekan Mang gitu kan. Kapan terakhir ketemu? Waktu Dengar terakhir kabarnya. ketemu sih sekitar 2 tahun yang lalu lah Mang. 2 tahun Berarti yang dia lalu. masih cas ya? Masih bolak-balik ngecas ya ke Gunung Kemukus. Udah enggak Mang, tanya udah enggak. Ketika terakhir dia ritual di Banten dengan satu syarat, dia itu harus memutuskan perjanjiannya. Dan kebetulan pada waktu itu udah mau habis 1 tahun juga katanya Mang gitu. Jadi setelah habis 1 tahun dia tidak melanjutkan lagi. Dia sembuh total, dia siap kehilangan semuanya padahal gitu tuh. Tapi logikanya karena dia sudah banyak membangun koneksi, relasi dengan bisnisnya tuh Mang ya gitu kan. Selama dia berjualan kupat dikelola oleh karyawannya, dia pun lincah sana ke sini gitu kan untuk segala proyek-proyeknya. Ya sampai sekarang tetap berjalan, masih menjalin hubungan baik gitu tuh, masih progres lah Mang, maksudnya begitu. Jadi nggak sempat jadi miskin ya? Nggak sempat jadi miskin. Kalau untuk Kang Wardi, walau alam ya Mang, apa mungkin memang rezekinya memang tetap seperti itu gitu Mang ya. Kalau bicara dosa sih pasti semua dosa Mang ya. Cuman pengakuan Kang Wardi ya, saya sudah memutuskan ya, saya sudah bertobat. Walau alam tapi Mang ya, karena yang tahu tobatnya sebenarnya hanya dengan Allah ya Mang ya. Karena nggak pernah deket lagi ya? Nggak ketemu Ya. gitu. Jadi berapa tahun dia jaya? 1 tahun. Cuman 1 tahun. 1 tahun. Karena dia kontraknya 1 tahun. Menurut Kang Dedi gimana itu? Gunung Kemukus apa makan tumbal atau enggak? Dan bagaimana harus menyikapinya untuk orang-orang yang masih niat ke sana? Iya, kalau saya pribadi sebenarnya kan kurang tahu banyak Mang ya kalau untuk Gunung Kemukus tuh, karena saya sendiri aja belum pernah menjadi pelakunya Mang. Cuman hanya tahu dari kabar-kabar kalau di sana itu harus mau melakukan suatu ritual perjinahan Mang. Ya. Nauzubillah. Kalau dari segi sara, jangankan orang yang berjinah dengan didampingi kemusyrikan, orang yang berjinah tok tanpa kemusyrikan aja dosanya besar Mang ya. Susah untuk ditobati kalau kita tidak tobatan nasuha kan begitu Mang ya. Apalagi yang ini dibarengi dengan kemusyrikan gitu tuh Mang. Kebayang kayak apa? Masya Allah, uzubillah Mang gitu tuh. Ya. Tuh Mang. Jadi tetap berbahaya ya. Wah, sangat berbahaya Mang. Ya, Kang Dedi terima kasih ya. Ini pengalamannya jadi pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi jangan coba-coba untuk melakukan pesugihan ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.